Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak, sebelum Pak Thorik memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dan bertawasul terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirat. Baik anak-anak semuanya, mari kita angkat kedua tangan kita serta kita tundukkan kepala kita, berdoa dengan khusyuk. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, pada hari ini Pak Thorik akan menjelaskan materi akidah akhlak tentang menolak akhlak tercela. Anak-anak boleh sambil buka bukunya, buku akidah akhlaknya ya, tentang pelajaran 5 bab menolak akhlak tercela. Nah, selanjutnya, dalam bab menolak akhlak tercela ini menjelaskan tentang, diantaranya adalah subbabnya tentang menahan marah anak-anak. Ya, apa itu marah? Nah, marah artinya luapan emosi negatif sebagai reaksi atas suatu respon. Ya, jadi sikap marah itu adalah sikap mengeluarkan emosi kita, ya, tapi emosi yang bukan positif, emosi yang negatif, ya, sebagai reaksi suatu respon atau tindakan atau suatu hal-hal yang lain. Nah, itu adalah marah. Arti dari marah. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 21 anak-anak. Nanti anak-anak dibuka Al-Qur'annya ya. Surat An-Nur ayat 21. Dari mana itu marah itu muncul ya? Dalam surat An-Nur itu ya menjelaskan bahwasanya sikap marah, sifat marah itu adalah muncul dari hawa nafsu syaitan ya. Anak-anak. Nah, selanjutnya Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, tapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi orang marah itu anak-anak ya, sebagaimana tadi dikatakan itu adalah meluapkan segala emosi yang ada pada diri atau pada jiwa ya. Atas apa? Atas suatu respon atau tindakan ya. Tapi yang dikeluarkan luapan emosinya itu adalah hal-hal yang negatif. Itu adalah marah anak-anak. Sebagaimana Rasul menggambarkan orang yang mampu mengalahkan suatu musuh, orang yang kuat, mohon maaf anak-anak ya, orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Ya, jadi
diri kita ini anak-anak harus bisa kita jaga agar supaya tidak mengeluarkan hal-hal yang negatif, terutama marah. Nah, untuk itu ya kita harus punya sikap sabar dan tabah agar supaya tidak meluapkan rasa emosi ya. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab orang bisa marah. Pasti anak-anak, orang itu marah pasti ada sebabnya. Tidak mungkin orang itu marah kalau tidak ada sebabnya. Nah, sebab-sebab orang bisa itu marah apa saja itu? Nah, diantaranya 1, bercanda atau bersenda gurau secara berlebihan sehingga menyinggung perasaan orang lain. Maka anak-anak atau kita semuanya kalau bergurau atau bercanda itu jangan sampai berlebihan anak-anak, apalagi sampai menyakiti perasaan orang ya, menyakiti perasaan orang lain. Itu jangan. Karena apa? Karena akan menimbulkan rasa emosi atau marah. Orang lain bisa marah kalau perasaannya disinggung atau perasaannya itu disakiti ya, akan muncul sebuah emosi anak-anak atau marah. Selanjutnya, bersikap sombong dengan memandang rendah orang lain, menghina dan memaki ya, jangan ya anak-anak, jangan sampai kita memiliki sikap sombong. Jangan. Sikap sombong itu adalah sikapnya syaitan anak-anak. Kenapa? Ketika syaitan itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam, sujud dalam arti hormat ya, tapi iblis atau setan itu menolak dengan tinggi hati dengan mengatakan unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Nah, maka sikap sombong itu adalah sikapnya iblis dan sikapnya syaitan anak-anak. Ya, kita jangan sampai memiliki sikap sombong. Jangan. Apalagi sampai merendahkan orang lain dan menghina dan memaki. Nah, itu nanti akan memunculkan sikap marah, emosi. Orang lain itu akan bisa emosi tinggi. Akibatnya bisa berkelahi ya. Itu jangan anak-anak ya. Selanjutnya, berdebat tanpa ilmu sehingga berubah menjadi pertengkaran bahkan perkelahian ya. Ini maka kalau diskusi atau berdebat itu harus ada ilmunya ya, harus ada patokannya anak-anak. Jangan asal bicara, jangan. Semuanya harus ada landasannya. Kalau tanpa landasan nanti akan pembicaranya akan kemana-mana anak-anak, tidak ada arahnya, sehingga akan menimbulkan sebuah perdebatan dan pertengkaran ya. Itu janganlah. Ketiga inilah ya sebab-sebab orang bisa marah anak-anak, atau penyebabnya orang itu bisa marah karena ketiga sikap ini. Ya, nah selanjutnya anak-anak, menghindari fasik ya. Salah satu di antara menolak akhlak tercela ya, pembelajaran bab tentang menolak akhlak tercela adalah menghindari fasik. Apa itu? Nah, fasik itu adalah hal-hal yang dapat merusak anak-anak ya, perbuatan yang dapat merusak, baik merusak diri, merusak ya, kehidupan atau yang lain. Itu adalah fasik dan itu harus kita hindari. Nah, hal-hal untuk bisa terhindar dari perbuatan fasik diantaranya apa saja? 1, memperbanyak ibadah kepada Allah ya, baik yang wajib maupun sunnah ya. Jadi harus ya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah wajib seperti sholat, puasa ya, zakat ya, ataupun ibadah sunnah seperti sholat rawatib. Nah, ini anak-anak agar supaya terhindar dari perbuatan fasik. Ini. Itu yang kedua,
banyak bergaul dengan orang-orang soleh anak-anak, ya, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, para kiai, ya, para habaib dan lain-lain, ya. Terus yang ketiga, menghindari bergaul dengan orang-orang fasik, ya. Jadi harus bisa menjauh, ya, menjauhi, ya, dengan orang-orang fasik, ya, harus bisa menghindar, menjauh sama orang-orang fasik. Itu yang ketiga, anak-anak. Nah, yang keempat, mengingat kebencian Allah kepada orang-orang fasik, ya. Terus yang kelima, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada orang-orang fasik, yaitu masuk neraka, anak-anak. Nah, kelima-limanya ini adalah hal-hal untuk bisa terhindar dari perbuatan fasik, anak-anak, ya, terutama ibadahnya harus lebih rajin, sholatnya 5 waktu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, itu harus dikerjakan anak-anak. Supaya apa? Ini supaya terhindar dari sifat fasik, anak-anak. Kalau orang sudah masuk dalam sifat fasik, nah, itu akan dinilai sama orang lain bahwasanya dia adalah orang yang tidak baik, ya. Ini. Nah, selanjutnya adalah anak-anak, yakni menolak murtad, anak-anak, ya. Jadi dalam pelajaran 5, yakni tentang menolak akhlak tercela, diantaranya adalah tentang ada penjelasan tentang menolak murtad, anak-anak, ya. Yang pertama adalah murtad keyakinan. Apa aja itu? Nah, yakni adalah pindah agama lain, menyekutukan Allah, mendustakan malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan lain-lain, ya. Itu tidak boleh, anak-anak, ya, tidak boleh. Ini itu adalah murtad keyakinan. Jadi kita harus menghindari, anak-anak, ya, tidak boleh, anak-anak. Yang kedua adalah murtad perbuatan, ya. Apa saja itu? Nah, yakni menodai atau melempar Al-Qur'an dengan kotoran, ya, tidak boleh, anak-anak, ya, karena Al-Qur'an itu adalah kitab suci, kalamullah, ya, harus kita jaga, ya. Maka tidak boleh menodai atau melempar Al-Qur'an dengan kotoran, tidak boleh. Selanjutnya adalah memerangi dan mengganti syariat Islam dengan hukum kafir, itu tidak boleh juga, anak-anak, ya. Ini. Terus membela orang kafir dan ateis, ya, jangan. Nah, ketiga-tiganya itu adalah termasuk dalam murtad perbuatan, dan itu semuanya tidak boleh, ya, tidak boleh kita lakukan, tidak boleh, anak-anak, ya. Jangan. Nah, selanjutnya adalah murtad perkataan, ya, dari ucapan, anak-anak. Apa saja itu? Mencela Allah, ya, mencela Al-Qur'an serta Rasulullah, dan menyebarkan prinsip-prinsip ateis, itu tidak boleh, anak-anak, ya. Jadi semuanya ini, ketiga-tiganya ini, yakni murtad keyakinan, murtad perbuatan, dan murtad perkataan, itu tidak boleh kita lakukan, ya. Jangan. Nah, itu akan menimbulkan, ya, kemudaratan, bahkan Allah sangat murka, anak-anak, ya. Itu. Selanjutnya, nah, pilih kasih, ya, diantaranya adalah pilih kasih, anak-anak, ya. Apa itu pilih kasih? Pilih kasih ini berarti memihak atau berat sebelah, anak-anak, ya. Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Maka kita, ya, tidak boleh memiliki sikap dan sifat pilih kasih, anak-anak, ya. Kita harus memiliki sifat sama, ya, dengan siapapun itu sama. Contohnya aja dalam hal kalau kita mau memberi, ya, misalkan kita punya permen, ya,
Maka kita tidak boleh pilih kasih kepada teman kalau kita mau memberi permen. Misalkan si A, ya, karena si A ini orangnya orangnya itu misalkan tidak tampan, jelek, si A tidak dikasih, itu jangan, itu namanya pilih kasih. Ya, maka semuanya harus diberi. Kalau si A kalau si B dikasih permen, maka si A juga harus dikasih permen. Itu contohnya anak-anak, ya. Nah, sikap pilih kasih ini, ya, merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang lain, anak-anak. Karena apa? Karena memandang sebelah, anak-anak. Ya, memandang sebelah itu jangan sampai kita miliki, ya, anak-anak, ya. Nah, selanjutnya, terima kasih semuanya, anak-anak, ya. Baik, dari awal sampai akhir ini, manakala anak-anak belum paham, ya, dibaca bukunya, ya, bab 5 tentang menolak akhlak tercela, ya. Karena Pak Thorik menyampaikan materi ini juga berdasarkan buku ini, anak-anak, ya, berdasarkan buku ini. Maka bukunya dibaca. Nanti kalau Pak Thorik ada tambahan tentang di PDF-nya, nanti akan Pak Thorik kasih, ya, anak-anak. Terus jangan lupa selama di rumah, ya, sholatnya tetap dikerjakan dan juga orang tuanya dibantu, ya. Baik, dari Pak Thorik cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.